anak-anakku, gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Baik, gimana pagi hari ini sudah siap untuk belajar agama? Siap. Sudah siap semua? Siap. Oleh karenanya anak-anakku, sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba salah satu temannya atau kelas bisa memimpin doa. Ya, silakan salah satu temannya, Anas atau siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi rabban. Saya ridho dan ikhlas Allah sebagai Tuhanku. Wabil Islam dina, dan Islam menjadi agamaku. Dan anakku juga, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat kalau kita menjadi anak yang saleh. Sebelum belajar, Mas absen dulu kata rapinya. Adlin Aimar Wijaya, Ahmad Ramadhani Ferdiansa, Anas Aminullah. Pagi hari ini, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, karena nanti yang akan kita bahas pelajaran kita adalah tentang Asmaul Husna. Maka sebelumnya, mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Disimak, diikuti dengan baik ya. Setelah itu nanti ada materi untuk Asmaul Husna. Bisa? Ya Rahman, Maha Pengasih, Ya Rahim, Maha Penyayang, Ya Malik, Ya Murajai, Ya Kudus, Maha Suci, Ya Salam, memberi selamat, Ya Mumin, memberi keamanan, Ya Muhaimin, Ya Menara, Ya Aziz, Maha Perkasa, Ya Jabbar, Maha Gagah, Ya Kabir, pemberi kebesaran, Ya Kholik, Maha Pencipta, Ya Bari, Maha Melepaskan, Ya Musawwir, yang membentuk rupa. Pagi hari ini, Pak Mas akan bahas tentang cara mengenal Allah, ya, cara mengenal Allah dengan apa melalui Asmaul Husna. Jadi mengenal Allah atau yakin kepada Allah itu salah satu rukun iman. Oleh karenanya, kira-kira anak-anakku, ya, apa sih yang dinamakan Asmaul Husna itu? Kenapa sih kita ini harus baca Asmaul Husna? Kenapa sih kita ini harus atau bahkan hafal kalau bisa? Ya, kalau bisa sampai hafal. Oleh karenanya, karena sudah anak ini sudah duduknya berkelompok, setelah ini Pak Mas akan menampilkan satu materi. Disimak dengan baik, diamati, dicermati dengan baik. Nanti setelah anak-anakku mengamati video yang sudah saya tampilkan, anak-anakku tugasnya adalah merangkum materi yang sudah diputar oleh Pak Mas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang kedua, karena nanti tujuan pembelajaran kita, selain anak-anakku nanti bisa menjelaskan apa itu yang artinya Asmaul Husna, ya, yaitu jam pembelajaran kita hari ini, anak-anakku diharapkan bisa menjelaskan, bisa paham apa yang dinamakan Asmaul Husna.
Yang kedua, anak-anakku diharap untuk bisa menghafal atau mengetahui dalil dari Asmaul Husna. Dalil dari Asmaul Husna. Nanti bisa dilihat ada dalilnya. Ya, ada dalilnya nanti bisa diamati. Dan mama nanti mengharapkan anak-anak bisa hafal semua. Bisa? Sanggup kira-kira? Sanggup ya? Sudah siap? Siapa ini? Siapa ini? Nama saya. Sekarang. Jadi ilmu yang itulah anak itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dan baik, mati buku disiapkan. Kita akan membahas materi tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Itu yang berbahagia. Mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ada suatu ungkapan yang menyebutkan kenal maka tak sayang. Pada kesempatan kali ini anak-anakku, materi kita ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna, Asmaul Husna adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada 99 nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran. Jadi Asma Allah ini Yang penting, materi yang penting adalah biasanya itu ketika baca Al-Quran kita jumpai di dalam Al-Quran itu terdapat nama-nama Allah. Bahkan setiap itu nama itu sudah dibiasakan untuk membaca Quran. Sebelum memulai pembelajaran ya pasti kita membaca Quran. Ya Quran yang namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah istilah di dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan. Jadi Asmaul Husna ini bahasa Arab yang mempunyai arti asma itu nama. Nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama Allah itu Husna. Husna ini artinya baik. Husna ini juga berarti indah. Berarti kalau ada indah Asma dan Husna. Berarti Allah yang tidak atau nama-nama Allah yang mulia. Ya, di dalam Al-Quran itu dapat kita jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik atau indah. Ada berapa nama? Ada yang tahu? Ya. Nama-nama bagi Allah yang indah terdapat 90 sana. Mana nanti kita akan bahas sebagian dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, setelah kita belajar tentang Asmaul Husna, apa itu yang berarti Asmaul Husna? Kita sebutkan di awal bahwasanya Asmaul Husna merupakan nama-nama baik bagi Allah. Allah mempunyai nama-nama baik yang jumlahnya 99. Berikutnya anak-anakku, di sini akan disebutkan tentang dalil Asmaul Husna, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Seperti salah satu contoh anak-anakku di sini Al-A'raf ayat 180 akan disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Dari kelompok, masing-masing kelompok cukup satu saja. Cukup satu saja yang menulis, nggak usah nulis semuanya.
Nanti Pak Mas minta satu orang tuanya untuk mempresentasikan, untuk menerangkan di depan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Coba Mas, coba aku semangat dulu, bisa enggak? Sebut semangat, bisa enggak? Aku semangat. Kali saya lemas, ulang lagi, tepuk semangat. Bisa dikerjakan? Bisa mulai? Silakan dikerjakan. Yang nggak paham bisa tanya Pak Mas. Ya? Ini 20 ini nomor suratnya 8 ayat. Berarti surat Toha ayat 8. Ya, surat Toha ayat 8. Tulis semua. Kelihatan ya maksudnya. Dengarkan, dicermati temannya yang menyampaikan tentang materi Asmaul Husna. Coba didengarkan yang betul sana. Dengarkan. Silakan. Nanti misalkan ada yang kurang bisa dikomentari. Misalkan ada keterangan yang disampaikan oleh temanmu salah, boleh disanggah. Boleh disanggah. Ya, atau ada tambahan, ada kritik, saran boleh. Silakan. Lalu saya menjelaskan tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Di Asmaul Husna itu terbagi atau tersusun oleh dua kata ya, dua kalimat yang terdiri dari asma dan husna ya. Asma dan husna. Jangan kembali. Yang mana masing-masing kata itu mempunyai arti, ya enggak? Masing-masing kata mempunyai arti. Ada asma, ada husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan husna itu berarti baik atau indah. Kaitannya dengan asmaul husna yang dimiliki oleh Allah, berarti nama-nama Allah yang baik atau indah. Yes. Yang kedua, nama-nama Allah Ta'ala atau asmaul husna yang sudah diterangkan barusan oleh temanmu Anas. Ini coba ada berapa? Ada berapa kira-kira yang ada di dalam Al-Quran? Asmaul husna yang ada di dalam Al-Quran ada 99. Mulai dari Ya Rahman ya Ar-Rahman Ar-Rahim atau Ya Rahman Ya Rahim sampai Ya Rasyid ya Sabur ya kan? Ini namanya Asmaul Husna. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu Asmaul Husna ada berapa? 99. Maka dengan 99 ini kita dianjurkan, kita diperintah oleh Allah ketika kita berdoa, ya, yang mana tadi? Ketika kita berdoa, maka dianjurkan kita menggunakan Asmaul Husna ya. Dan ini ada kan?
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Setelah kerja, silakan kalian jawab. Soal 1, 2, 3, 4. Sudah? Jelas ya? Nomor 1, tulislah 5 nama-nama Allah yang kamu ketahui yang terdapat dalam Asmaul Husna beserta dengan artinya. Ya, nomor 2, menjelaskan pengertian Asmaul Husna secara bahasa maupun istilah. Yang ketiga, tulis dalil Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Dan yang terakhir, Mas minta anak-anakku menghafal salah satu dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun hadis. Terserah. Bisa? Bisa? Ya, silakan siapkan bukunya. Kalau tadi berkelompok, sekarang diperhatikan. Ya. Diperhatikan ya nomor 1. Nomor 1, Asmaul Husna yang kamu ketahui beserta artinya macam-macam ya, macam-macam. Ya, perhatikan mana semua. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, coba ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Sokong Asa, apa? 1 sebutkan. Ya Rahman, Rahman artinya apa? Maha Pengasih. Siapa lagi? Adil. Rahim. Penyayang. Ali. Apa? Ya? Ya Mumit. Mumit artinya Allah mematikan. Ada yang lain? Ada yang lain? Al-Baik. Apa artinya? Membangkitkan. Ada yang lain? Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Menghidupkan. Yes. Ketika kita diminta untuk menyebutkan pasti banyak ya. Mulai dari ya Rahman sampai As-Saburiyah. Yes. Yang kedua, jelaskan tentang Asmaul Husna secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa tadi apa? Asma artinya nama, Husna artinya baik atau indah. Nama-nama baik dan indah. Kalau secara istilah, berarti nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang indah dan baik, yang berjumlah 99. Sudah jelas, paham? Jelas. Nomor 3, tuliskan dalil Asmaul Husna. Ya, betul. Al-Quran atau hadis. Tuliskan dalil tentang Asmaul Husna, baik Al-Quran atau hadis. Ada apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu. Ya, hadisnya gimana hadisnya? Inna apa itu? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai nama-nama yang baik 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Orang yang menghafal, orang yang mampu menjaga, bisa mengamalkan, maka dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan tentang Asmaul Husna? Berarti intinya pelajaran kali ini adalah Asmaul Husna, bagaimana kita ini cara mempraktekkan, mengamalkan tentang Asmaul Husna yang diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang berempat, silakan nanti di rumah dihafalkan tentang dalil Asmaul Husna, bisa melalui hadis, bisa melalui ayat Al-Quran. Paham ya? Pertanyaan yang datang nanti saya
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan dengan soleh-solihah. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tunjukkan kepada sejenak, kita berdoa kepada Allah. Ya, doa mulai. Selesai. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini Pak Mas ingin menyampaikan salah satu program di dalam kurikulum Merdeka. Itu ada yang namanya P5. Tahu dengan P5? Apa? P5 itu apa? P5 itu apa? P5 itu apa? P5 itu adalah apa? Proyek penguatan profil Pancasila. Ya. Tidak, Pak Mas tanya, kira-kira anak-anakku sudah pernah enggak melakukan P5? Sudah. Biasanya dilakukan setiap tahun itu berapa kali? 1 atau 2? 2. Setiap semester biasanya mengadakan P5. Baik. Oleh karenanya anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Mas ingin memperkenalkan, ingin menyampaikan tentang program P5 kita, ya, tentang pemanfaatan tanaman toga. Jadi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan tanaman toga ini dengan baik. Nah, sebelumnya saya lanjutkan, tanaman toga itu apa? Tanaman obat keluarga. Jadi tanaman obat keluarga itu kan banyak macamnya ya. Bagaimana caranya nanti tanaman ini bisa manfaat, bisa menjadi suatu hal yang manfaat atau bahkan menjadi produk yang baik. Ya. Oleh karenanya anakku, setelah ini Pak Mas akan putarkan materi tentang pengenalan pemanfaatan tanaman toga di lingkungan sekolah. Anak-anakku amati, didengarkan dengan baik, ya, supaya paham. Bisa dipahami sampai sini? Saya didengarkan dengan baik. Nanti keterangannya setelahnya. Ada tumbuhan apa saja itu? Kamu ingat-ingat? Ingat-ingat nanti tanaman toga itu apa saja? Apa itu? Baik. Barusan apa? Kunyit. Nah, ini manfaatnya nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Ada kumis kucing tumbuhan loh ya, bukan kumis kucing itu. Nih, manfaatnya juga ada. Ya. Tanaman katut. Tahu? Nanti bisa di browsing. Ada nggak? Kemani tahu ya? Tahu. Kemani itu apa? Ya, batalapan ya. Ternyata itu bisa jadi obat. Ada daun dewa. Manfaatnya. Daun apa? Biasanya dibuat untuk sayur ya. Ternyata juga berfungsi untuk kesehatan. Daun salam. Nah itu di depannya ada daun salam ya. Depannya kelas 2 ya. Itu daun salam. Nanti bisa digunakan untuk sebagai pengobatan. Kuning. Kamu nanti bisa mengetahui apa saja kira-kira. Ternyata banyak mengkudu.
Bumbunya itu banyak ini. Kemudian darah apa kan? Bayam. Bayam kan? Bayam. Kencur. Jelas ya? Kencur. Di belakang ada kencur. Yang dulu kamu nanam itu di sebelahnya sekolah. Rosalin, bukan Rosalin ya. Jeruk nipis. Jeruk nipis di pojok sana sekolah kan ada jeruk nipis itu. Itu apa? Koles? Ada yang sudah tahu berarti. Lengkuas. Dulu ada di belakang ditanam. Yes. Ada. Nanti kamu. Bebek. Bukan cocoknya bebek itu ya. Yes. Nah, ini Bapak nggak tahu buatnya itu apa. Ya, jangan saja. Bukan Songgoroto, Songgoroto jalanan. Ya. Biasanya kan bunga ya. Biasanya sampai saya pernah lihat itu di rumah-rumah kaman ada. Ada buaya. Bukan hanya buaya. Halo semua, saya semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang manfaat tanaman obat keluarga atau manfaat toga dan macam-macam tanaman obat keluarga. Selain itu kita juga akan melihat pentingnya peduli lingkungan. Langsung kita mulai ya. Manfaat toga ini yang pertama adalah menambah kesejukan di halaman. Ini berkaitan dengan penghijauan ya. Lalu yang kedua merupakan obat-obatan alami. Yang ketiga lingkungan menjadi indah dan rapi. Dan yang keempat menambah pendapatan bila dikelola dengan baik karena hasilnya bisa dijual ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari toga itu sendiri. Kita lihat contoh yang pertama adalah kunyit. Ini manfaatnya sebagai penyedap masakan, menyembuhkan flu dan demam, mengobati bengkak dan terkilir, mencegah sel kanker, dan mengatasi masalah organ dalam. Lalu sekarang contoh yang kedua, bawang putih. Bawang putih ini manfaatnya yang pertama mengobati penyakit kulit, menurunkan darah tinggi, merupakan sumber antioksidan, di belakang kan jangkep itu dan mencegah yang kamu nanam itu di samping sekolah. Kita lihat sekarang contoh yang ketiga adalah kumis kucing. Kumisnya kucing. Manfaatnya antara lain mengobati batuk, mengatasi diabetes, mengobati asam urat, mengobati rematik, mengobati hipertensi, dan mengobati masalah ginjal. Sekarang kita lihat contoh yang keempat, yaitu lidah buaya. Buaya ini sangat terkenal ya. Jadi manfaatnya yang pertama ini untuk mencegah jerawat, lalu mencegah diabetes, untuk menjaga kesehatan rambut, lalu mencegah terjadinya sendiri, mencegah terjadinya radang tenggorokan, dan mengobati luka bakar. Kita lihat contoh yang kelima, pelindung bulu. Ini manfaatnya mencegah gusi berdarah, mencegah sariawan, mencegah diabetes, Sebelahnya salam. mencegah sakit gigi, mengatasi kolesterol, mencegah hipertensi, sebagai penyedap makanan, dan merupakan obat jerawat.
Contoh yang keenam adalah Jahit. Ini juga sangat terkenal ya. Ini manfaatnya antara lain untuk mengatasi batuk atau mencegah batuk. Yang kedua, mengatasi atau mencegah penyakit tenggorokan. Lalu mengatasi atau mencegah masuk angin. Juga mencegah penyakit asma. Digunakan juga sebagai penyedap masakan untuk menjaga stamina, mengobati alergi, menghangatkan badan, dan membangkitkan nafsu makan. Sekarang kita lihat contoh yang ketujuh yaitu itu obat alami untuk obat jantung koroner. Digunakan juga sebagai bahan rujak. Itu untuk memperlancar peredaran darah dan mencegah kanker. Kita lihat yang ke-8 daun jambu biji. Daun jambu biji manfaatnya antara lain mengobati atau mencegah diabetes, meredakan gatal, lalu dapat digunakan untuk mengontrol kolesterol dan mengatasi diare. Mengatasi atau mengobati diare ya, ini masuk di sini. Tadi contoh-contoh dari tanaman toga. Sudah selesai. Jadi itu tadi adalah jenis-jenis tanaman toga yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai obat, ya, obat di dalam lingkup keluarga. Bisa juga nanti bukan cuma dalam lingkup keluarga, tetapi mungkin bisa diproduksi dengan jumlah yang lebih besar. Mungkin sekarang, ya ini tujuannya kan seperti itu. Mungkin sekarang kamu bisa dikenalkan dengan seperti ini supaya apa? Supaya nantinya ketika kamu menemukan suatu masalah atau tidak sehat atau keluargamu ada yang sakit, nanti setidaknya kamu bisa mengobati dengan cepat. Dengan cara apa? Alternatifnya adalah tanaman toga. Jadi selain manfaatnya untuk kesehatan, juga tanaman toga berfungsi untuk sebagai keindahan lingkungan dan masih banyak yang lainnya. Paham ya? Nah, untuk pembuatannya gimana? Maka nanti perlu kita di dalam membuat dulu pernah diajari enggak? Bagaimana? Caranya mungkin mulai dari membersihkan bahan-bahannya, ya kan? Mungkin kita menyiapkan kita dicampur dengan apa, ya kan? Yang bahannya diirisi, airnya ditumbuk, ya, seperti kunir, ya kan, pernah ya? Lalu nanti diolah menjadi suatu minuman sehat atau yang bisa dinamakan jamu. Paham sampai sini ya? Nah, coba dari video tersebut kamu tulis tanaman toga apa saja dan manfaatnya serta cara pembuatannya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, silakan dimulai dari sekarang. Lihat di depan. Ini cara pembuatan apa? Jamu tradisional ada jahe ya. Ini nasi kutukan itu. Kelihatan ya? 13 cm jahe dan seterusnya. Barang buat jamu tradisional itu. Parut jahe yang sudah dibersihkan ya. Saya nanti ini kita pelajari untuk persiapan piringan kita nanti. Ada apa ini namanya? Kunyit asam, ada jamu apa ini? Gelas kencur, jamu kunyit lemon, ya. Ini semuanya sudah ada namanya apa? Cara-caranya. Ya, cara-cara pembuatannya. Ya, kira sudah tugasnya?
Sudah ya, sudah ya. Nanti diharapkan ketika praktek P5, anak-anakku setiap kelompok membuat minuman tradisional atau jamu tradisional masing-masing kelompok bisa berbeda. Oh mungkin kelompok 1 membuat kulit asam, oh mungkin kelompok 2 membuat kencur, ya. Mungkin yang 3 bisa buat sino, yang 4 mungkin bisa membuat jahe atau apa. Itu nanti tahapan berikutnya. Yang jelas untuk materi ini anak-anak paham enggak? Paham enggak? Paham ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Ahmad cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan materi kita, kegiatan kita bisa manfaat, barokah bisa diamalkan. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah, baca hamdalah. Mudah-mudahan kita ilmu manfaat barokah bisa diamalkan jadi anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di kegiatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.